Di awal 2022 ini, pasar smartphone di Indonesia itu masih didominasi oleh smartphone flagship. Tapi kebanyakan smartphone flagship yang ada di Indonesia saat ini menawarkan beberapa hal yang pada umumnya, yakni teknologi jaringan 5G dan menggunakan prosesor generasi terbaru. Gak ada sesuatu yang membedakan antara satu smartphone flagship dengan smartphone flagship lainnya. Nah, hal itu berubah saat Samsung meluncurkan jajaran smartphone flagship terbaru mereka, yakni Galaxy S22 series. Nah, di tangan saya nih, ada salah satu dari 3 varian yang secara resmi diluncurkan di Indonesia, yakni Galaxy S22 Plus 5G. Penasaran kan apa aja sih yang jadi pembeda di smartphone ini dengan smartphone flagship lainnya? Kalau misalnya kalian penasaran, pastikan simak video ini sampai habis. Di Galaxy S22 series ini, Samsung membawa 3 variannya langsung ke Indonesia, yakni Galaxy S22 5G, Galaxy S22 Plus 5G, dan satu lagi Galaxy S22 Ultra 5G. Tapi nih, ada sedikit perbedaan antara seri Samsung Galaxy S22 dengan Galaxy S21. Sebagai contohnya nih, Galaxy S22 5G hadir dengan layar ukuran 6,1 inci. Sedangkan S21 itu menggunakan layar 6,2 inci. Di sisi lain nih, Samsung Galaxy S22 Plus 5G itu hadir dengan layar 6,6 inci. Sedangkan S21 itu yang plusnya hadir dengan layar 6,7 inci. Dan untuk yang terakhir nih, untuk seri Galaxy S22 Ultra 5G itu hadir dengan slot S Pen. Sedangkan seperti yang kita ketahui ya, di Galaxy S21 itu masih belum ada slot S Pen. Tapi pada video kali ini, kami nggak bakal membahas ketiga smartphone itu sekaligus. Yang kami bakal fokus pada video ini adalah seri Samsung Galaxy S22 Plus 5G. Jika berbicara mengenai desain, memang smartphone yang satu ini tidak terlalu berbeda dengan pendahulunya. Tapi entah mengapa kami merasa lebih nyaman menggunakan Galaxy S22 Plus 5G ketimbang S21 Plus. Mungkin karena ukurannya yang sedikit lebih kecil yang membuatnya lebih nyaman untuk digenggam. Desain housing kameranya pun masih sangat sama, di mana memiliki 2 sudut lancip dan 2 sudut melingkar. Housing kamera ini hanya membingkai 3 buah kamera yang ada di smartphone ini, sedangkan flashlight-nya tertanam di bagian bodi. Bagian lain yang berbeda di Galaxy S22 Plus 5G dibanding dengan pendahulunya adalah penggunaan material bodi di bagian belakang. Soalnya Galaxy S22 Plus 5G menggunakan kaca di bagian belakang, bukan plastik seperti pendahulunya. Bodinya pun terasa sangat kokoh dan terasa sangat premium. Namun, bagi kalian yang memiliki tangan berkeringat seperti saya, kalian harus menggunakan casing tambahan, karena smartphone ini sangat licin saat tangan kita basah. Beralih ke bagian depan. Untuk layarnya, Samsung menggunakan layar yang flat, tidak seperti Galaxy S22 Ultra 5G yang menggunakan layar lengkung. Sebenarnya nih, untuk saya pribadi, saya lebih suka smartphone dengan layar flat seperti ini, karena lebih nyaman untuk digunakan. Kamera depan ditempatkan di tengah atas layar menggunakan teknologi punch hole. Lingkar kameranya pun cukup kecil dan tidak mengganggu saat kami menggunakannya untuk menonton film. Layarnya pun menggunakan panel Dynamic AMOLED dengan refresh rate 120Hz serta memiliki resolusi 1080x2340 pixel yang dilindungi oleh Corning Gorilla Glass Victus Plus. Samsung juga menyematkan dukungan HDR10 Plus dan tingkat kecerahan layar maksimal di 1750 nits, di mana sangat terang. Speaker dari Galaxy S22 Plus 5G ini juga sangat kencang. Speaker utamanya terdapat di bagian bezel bawah perangkat, di mana terletak di sebelah port USB Type-C. Sementara speaker lain tersembunyi di earpiece yang secara mengejutkan memiliki suara yang sangat lantang. Tapi nih sahabat tech, ada satu hal yang membuat kami sangat terkejut di peluncuran Galaxy S22 series. Soal ini, setelah bertahun-tahun kita mendapatkan Galaxy S series yang menggunakan prosesornya Exynos. Nah, di Galaxy S22 series ini, Samsung memutuskan untuk memasukkan Galaxy S22 series menggunakan prosesor Qualcomm, bukan menggunakan prosesor Exynos. Galaxy S22 Plus 5G hadir dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Pilihan RAM-nya hanya tersedia pilihan 8GB saja. Sedangkan untuk penyimpanannya, mereka memiliki pilihan 128GB atau 256GB. Untuk hasil benchmark yang telah kami lakukan, terdapat peningkatan performa yang cukup besar antara Galaxy S22 Plus 5G dengan pendahulunya, baik yang menggunakan Snapdragon 888 atau Exynos 2100. Pengalaman kami dalam bermain game pun cukup memuaskan. Di game PUBG misalnya. Dan yang menariknya lagi nih, kami dapat memainkan game ini di pengaturan grafis tertinggi dengan pengaturan FPS tertinggi. Dan sekali lagi, tidak ada lag ataupun frame drop sama sekali.
Di sisi lain, pengalaman kami dalam memainkan game Genshin Impact pun cukup mulus. Meskipun menggunakan pengaturan medium, detail yang didapatkan pun cukup baik. Sementara itu, kami juga sempat membuat frame limiternya di game ini menjadi 60 fps, dan Galaxy S22 Plus 5G ini dapat menjalankannya dengan cukup baik. Meski demikian, ada satu hal yang kami kurang suka dari Galaxy S22 Plus 5G ini. Dikarenakan ukuran perangkatnya yang lebih kecil, Samsung juga mengorbankan ukuran baterainya. Galaxy S22 Plus 5G memiliki kapasitas baterai 4500 mAh. Sedangkan Galaxy S21 Plus memiliki baterai 4800 mAh. Dalam pengujian kami, baterai ini hanya dapat bertahan di kisaran 12 jam saja menggunakan benchmark PCMark. Sementara saat kami uji bermain game PUBG di pengaturan standar selama 1 jam, baterai yang terkuras sekitar 13%. Sedangkan saat dimainkan menggunakan pengaturan grafis tertinggi, dalam 1 jam, baterai yang terkuras ada di angka 19 hingga 20%. Bukan performanya aja nih yang top tier di Samsung Galaxy S22 Plus 5G ini, tapi kameranya juga sangat top tier. Nah, berikut ini adalah pengalaman kami dalam menggunakan kamera Galaxy S22 Plus 5G. Samsung menggunakan konfigurasi 3 kamera di bagian belakang. Kamera utamanya menggunakan kamera 50 megapiksel, disambung dengan kamera telefoto 10 megapiksel dengan 3 kali optical zoom dan 30 kali digital zoom. Dan yang terakhir adalah kamera 12 megapiksel ultrawide. Kamera ini bukan saja andal dalam mengambil gambar di siang hari, namun pengalaman kami dalam menggunakan kamera ini di malam hari juga sangat mengagumkan. Mereka benar-benar dapat mengeluarkan potensi kamera smartphone mereka dengan sangat baik. Warna dari foto yang diambil menggunakan ketiga kamera yang disediakan pun sangat seragam. Baik saat kami mengambil gambar menggunakan kamera utama, kamera wide, dan kamera telefoto memiliki warna yang seragam. Hasil gambar yang ditampilkan juga sangat baik di berbagai kondisi. Baik saat kita memiliki pencahayaan baik atau memiliki cahaya yang terlalu terang. Tidak ada penurunan kualitas sama sekali saat menggunakan ketiga kamera tersebut. Proses pengambilan gambar di Galaxy S22 Plus 5G ini juga terbilang sangat cepat. Saat mengambil foto objek bergerak seperti hewan peliharaan, atau saat mengambil foto pada kecepatan tinggi, gambar yang diambil tidak blur dan sangat fokus. Jadi kita akan tetap mendapatkan hasil gambar terbaik di berbagai kondisi. Kekaguman kami berlanjut saat kami mencoba mengambil gambar di sore dan malam hari. Hasil gambarnya sangat terang, namun tidak terlihat noise yang berlebih saat kami melakukan pengambilan gambar. Sedangkan untuk pengalaman bokeh menggunakan fitur portrait, smartphone ini juga dapat menghasilkan foto yang sangat mengagumkan. Kamera dari Galaxy S22 Plus 5G ini dapat memisahkan objek utama dan background dengan sangat rapi. Bahkan saat mengambil gambar di cahaya yang kurang baik, hasil bokehnya pun masih sangat rapi. Beralih ke kamera depan, Galaxy S22 Plus 5G menggunakan kamera dengan resolusi 10 megapiksel. Meski tidak sebesar resolusi para pesaingnya, kamera ini dapat menangkap gambar dengan sangat sempurna. Foto yang kami ambil saat keadaan pencahayaan baik memiliki hasil gambar yang sempurna. Kamera ini dapat mengambil cukup banyak detail dari objek yang diambil, termasuk jerawat di muka saya yang terlihat sangat jelas. Sementara pada saat mengambil selfie di keadaan pencahayaan yang minim, hasil gambarnya tetap terang tanpa ada noise yang berarti. Begitu juga saat kami mengambil foto menggunakan efek portrait. Kamera depan dari smartphone ini juga dapat mengambil gambar yang sangat baik, sembari dapat memisahkan objek yang difoto dengan background. Sekali lagi, hal ini dapat kami rasakan baik pencahayaan yang baik atau pencahayaan yang kurang baik. Sementara untuk video, Samsung menyematkan cukup banyak fitur di Galaxy S22 Plus 5G ini. Mulai dari perekaman 8K, perekaman video super slow motion, rekaman super steady, dan beberapa fitur lain hadir di smartphone yang satu ini. Kestabilan dari Galaxy S22 Plus 5G ini memang patut diacungi jempol. Soalnya, meski tidak mengaktifkan fitur super steady, baik saat merekam dengan kamera depan atau belakang, hasilnya sangat stabil. Terdapat juga fitur Director View, di mana kita dapat mengambil video menggunakan kamera depan dan kamera belakang secara bersamaan. Kami juga dapat mengubah mode secara langsung meski dalam keadaan merekam video. Pengalaman kami dalam mengambil video di malam hari juga sangat mengesankan. Video yang diambil tidak memiliki noise yang berarti, sembari masih memberikan detail yang sangat sempurna, baik saat menggunakan kamera depan maupun kamera belakang. Nah, itu tadi ulasan kami mengenai Samsung Galaxy S22 Plus 5G. Menurut kami nih, ini merupakan sebuah smartphone flagship yang layak untuk kalian beli. Apalagi nih, jika kalian membutuhkan sebuah smartphone yang kencang dan memiliki kamera terbaik. Jadi, ini merupakan salah satu pilihan smartphone flagship yang layak kamu beli. Dan untuk harga sendiri, Samsung Galaxy S22 Plus 5G yang menggunakan penyimpanan 128GB itu dibanderol di harga 14,9 juta. Sedangkan jika kalian ingin memiliki memori yang lebih besar, yakni yang 256GB, itu harganya 15,9 juta. Itu menurut kami masih masuk akal, mengingat performa dan kameranya yang sangat baik. Nah, gimana sahabat tech? Tertarik nggak untuk membeli smartphone yang satu ini? Tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah ini.
Jangan lupa juga buat like dan subscribe ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.